Nah, sekarang kita belajar membuat grafik. Yang pertama, grafik batang. Namanya grafik batang. Saya sudah punya sumber datanya, tinggal disorot saja. Kalau ini ya ini yang disorot. Ya, ini sorot. Masuk ke insert. Di sini ada chart. Pilih yang mode batang. Ini namanya mode batang. Kalau tuntutannya biasa ya mode batang yang flat. Tapi kalau mintanya 3D ya pilih yang model ini contohnya. Ya, jadi kan simpel sekali. Nah, tinggal setelah model dasarnya jadi, berikutnya Anda diminta sumbu X-nya yang mana. Yang jadi sekarang sumbu X-nya adalah nama-nama bulan. Ini kan nama-nama bulan. Ternyata permintaannya sumbu X itu harus apa? Nama-nama bulan juga ya, berarti selesai. Ini kan sama kan? Tapi kalau tuntutannya, loh yang jadi sumbu X nama-nama kota bagaimana? Tinggal diputer. Sumbu X-nya tinggal ditukar. Cara nukernya gini. Anda masuk ke desain, ada pilihan namanya switch row, kolom. Sorot grafiknya, switch row. Diklik aja, lihat ini berubah. Jadi nama kota yang sekarang jadi sumbu X. Nama bulan tidak dipakai, ya kan? Terus tingginya ini, tinggi-tingginya ini diambilkan dari nilai-nilai ini. Berarti masing-masing ini sekarang mencirikan bulan. Berarti ini bulan, lihat ya, sorot di sini kan, Januari yang merah, Februari yang hijau, Maret yang ungu, April. Di masing-masing kota dia mempunyai 4 unsur sesuai dengan ini ya. Kota Solo punya Januari, Februari, Maret, April, ya kan? Seperti itu. Jadi ya. Jadi ini cara menukar. Saya ulangi, sorot grafiknya, masuk ke tab desain, pilih switch row kolom. Ini ditukar-tukar bisa. Atau klik kanan. Di sini Anda pilih ya. Pilih apa? Select data. Ada pilihan select data. Nah, setelah muncul pilihan select data, di sini ada lagi sama menu switch row or column. Ini diklik. Lihat ya, ini ditukar. Ya. Tab. Nah, ditukar kan? Ini tukar. Ini bisa dengan menu yang di luar atau di dalam. Sesuai kebutuhan. Oke? Lah, kalau sudah sesuai, misalkan ini yang diminta butuh didesain enggak? Kalau tidak butuh didesain ya sudah selesai, kasih yo. Dikasih. Hasilnya ini. Paling tinggal ngasih judul ya, di atas ini dikasih judul. Tapi kalau Anda pengen ada tampilan yang lebih bagus, ya didesain. Contoh tampilannya misalkan seperti ini. Itu hasil di desain. Kita lakukan desain satu persatu, pelan-pelan. Yang pertama, merubah judul. Judul itu lokasinya langsung muncul otomatis, tetapi kata-katanya hanya chart title. Anda bisa ganti, misalkan katakannya grafik hasil penjualan lumpia, enter per ya. Yang sudah pernah membuat grafik di Excel, maka Anda sedang melakukan refresh ini ya, refresh ilmu lagi. Terus bagaimana memformat tulisan? Ya sama seperti di Word itu. Di Excel biasa ya sama ya. Ini warnanya merah, ditebalkan, fontnya mungkin dikecilkan gitu kan. Yang ini juga sama. Ini dikecilkan, fontnya warnanya diganti gitu kan. Kalau mau ganti salah satu kata atau beberapa kata disorot ya. Ya, ganti misalkan seperti ini, kemudian bold juga. Nah, untuk bordernya bagaimana Pak? Border berarti sorot masuk ke menu format. Di sini ada border ya. Pilihan border seperti ini bisa, yang ada backgroundnya langsung bisa. Ya, atau kalian pengen mendesain border sendiri, berarti masuk ke fill. Fill Anda garis dulu, Pak. Garis dulu berarti shape outline. Shape outline warna garisnya apa? Anda tentukan dulu. Ya, misalkan warna garisnya ini. Kemudian ketebalan garisnya.
Nah, seperti ini muncul ya. Loh Pak, ini ada shadow. Shadow ini, shadow ya, di shadow. Format, shape, shape, effect. Ya, ada shadow. Anda pilih. Loh ini hitam sekali Pak. Yang ini kok seperti agak abu-abu misalkan warnanya ini. Enggak hitam seperti ini, gimana? Ya, berarti efek shadow-nya itu Anda perbaharui menggunakan shadow option. Nah, di sini shadow option contohnya misalkan secara transparansi, kalau saya naikkan berarti semakin transparan, saya turunkan. Secara ukuran tipis sekali, kalau saya naikkan gini jadi tebel. Nah, ini dimainkan. Ya, secara blur kalau saya naikkan ngeblur, turunkan jadi jelas. Secara sudut. Nah, sudutnya angle sudut itu mau ditaruh di mana shadow itu. Secara jarak dari objek aslinya, ya sangat nempel atau agak muncul sedikit atau muncul banyak, atau Anda bisa pakai tombol di sini, ya. Lah kalau sudah muncul tampilan yang namanya format ini, sebenarnya semua format bisa dilakukan di sini. Contohnya misalkan backgroundnya ini, kemudian kelewat backgroundnya, bisa kamu lakukan lewat shape fill ini bisa. Lewat sini bisa, atau lewat sini fill and line. Fill untuk mengisi, ini bisa diganti. Bisa diganti sesuai kebutuhan, lewat sini bisa. Ya, transparansinya seberapa? Ya. Bisa juga menggunakan mode gradient. Gradientnya bahkan bisa desain sendiri. Ya, dari pilihan yang ada di sini, mode-mode yang sudah siap pakai bisa. Atau Anda desain sendiri, misalkan ini tidak putih, yang tengah kuning, bagaimana sorot, sama seperti di PowerPoint ya. Nah, konsep-konsep seperti ini dipakai lagi, ya kan, sip ya, oke. Kalau yang garis tadi bagaimana? Namanya border. Ya, ini tadi apa? Ini tadi fill, kita bisa pakai border. Border berarti yang mana tadi? Shape, outline, border, warna bordernya apa, ketebalannya apa, bisa juga lewat sini. Ya, border solid line, pilihan garisnya yang mana? Ya, bisa milih di sini warnanya apa, garisnya. Anda bisa rubah kok. Ya, berubah ya garisnya, warna garisnya. Ya, lewat sini bisa. Ya, jadi ada menu namanya apa? Fill and line, itu sama seperti ini. Tadi ada juga menu namanya apa? Shadow. Shadow, glow, soft edge, 3D format sama dengan mana? Shape effect. Shadow, glow, soft edge, 3D format. Yang tidak ada di sini bevel. Ada di sini. Oke. Jadi beberapa menu yang ada di sini sama dengan yang bisa menggunakan menu ini, bisa menggunakan menu yang di sini bisa. Oke. Berarti cara ini pun berlaku untuk background besar yang ini. Background besar bagaimana Pak? Sorot background besar tadi kan di sini ya. Ini sekarang pindah keluar ke background besar. Ini pun bisa digunakan. Ini bisa ya. Anda shadow lagi. Ini kan ada shadownya ya. Anda shadow lagi. Ya, kalau kurang oke shadownya, maaf. Kalau kurang oke tinggal di shadow option atau lewat sini. Loh kan sama ya, milih itu muncul juga di sini. Nah, turunkan warnanya itu, ukurannya, naikkan, blurnya turunkan. Sama saja lah pokoknya. Nah, nanti akan muncul backgroundnya. Kira-kira bisa muncul seperti ini. Oh Pak, ini shadownya kelihatannya seperti ada warna cerah di tengah-tengah. Berarti shadownya, shadow backgroundnya. Berarti backgroundnya apa? Fill-nya apa? Fill-nya itu menggunakan gradient, mode gradient. Gradient yang mana? Gradient yang konsep-konsep silang, persilangan itu. Ya. Nah, konsep-konsep yang silang itu apa? Misal rectangular, ya rectangular. Nah, konsep-konsep seperti ini kan. Hanya saja nanti polanya dipilih. Anda harus pintar milih pola warna itu. Kalau mau sama dengan itu, sama dengan soalnya lah. Nanti Anda boleh
ngotak-atik kok, diganti sendiri boleh. Nah, misalkan konsep seperti ini. Itu kan nanti bisa disamakan ya. Oke. Kemudian warna lagi di mana, Pak? Warna lagi di tulisan. Tulisan sorot sendiri ya. Misalkan tulisan ini yang vertikal ini, label vertikal, sorot sendiri. Anda bisa menggunakan konsep yang ada di sini, mewarnai. Warnanya apa mintanya? Oh, kian, warna kian, misalkan seperti ini, bisa. Atau warna yang lain, yang lebih kelihatan. Boleh. Ya. Yang bawah warnanya samakan. Ini misalkan tulisan Januari, dan Januari ini disorot sendiri, nanti diwarnai. Ya, di bold. Bisa warna yang lain. Ganti aja nggak apa-apa. Terus yang background ini, Pak. Ini ada backgroundnya sendiri. Tadi kan background besar ya. Sekarang kita ngomong background yang persis di belakangnya sini. Sorot di sini. Sorot di sini. Coba saya ganti warnanya background ya. Format. Saya ganti. Salah nyorot. Background. Background bukan garis ya. Background. Background. Nah ini background. Background tapi yang belakangnya. Yang sini. Ini harus nyala fillnya. Kalau nggak nyala berarti nyorot tulisan ya. Paskan dulu. Ada background di sini, ada background di tengah. Atau garis-garis ini kita buang dulu. Bagaimana cara buangnya? Bisa secara langsung bisa. Jadi disorot, kemudian seperti ini kemudian di delete. Bisa. Lalu terus munculkannya lagi kalau pengen munculkan bagaimana, Pak? Ini komponen dari grafik ya. Anda bisa munculkan dari sini. Ada komponen namanya grid line. Oh, didekati saja sudah muncul grid line. Nah, bisa Anda aktifkan. Kalau yang jaraknya jauh-jauh itu disebut dengan primary. Nanti kalau jaraknya dekat-dekat itu disebut dengan secondary. Yang horizontal berarti primary mayor horizontal berarti ini. Ya. Ada yang vertikal berarti seperti ini. Jadi pilih salah satu. Kalau dibuang semuanya ya berarti hilang. Ya. Ya, kita sorot di sini coba. Kita sorot di sini ini nyala ya. Lihat. Garisnya kan sudah nggak ada. Ini nyala. Bisa diisi loh. Anda bisa isi. Yang di kiri ada sendiri wilayahnya, bisa Anda isi. Yang di bawah ada wilayahnya sendiri, bisa Anda isi. Jadi posisi-posisi itu bisa diberikan setting format tampilan yang berbeda-beda tergantung apa? Tergantung cara Anda menyeleksi lokasinya. Dan ini bisa dibuat gradien, mode gradien, ini bisa di mode gradien, ini bisa di mode gradien gitu. Terus yang batangnya sendiri, grafiknya sendiri bagaimana? Warna aslinya kan seperti ini, Pak. Bisa juga dirombak. Sorot misalkan yang kalau nyorot biasakan nanti misalkan nyorot biru ya. Biasakan birunya semuanya kena. Agar apa? Formatnya berlaku untuk yang semua warna biru gitu. Jangan satu saja yang tersorot. Nah, ini juga bisa diganti. Mau pakai gradient atau mau pakai picture ya. Misalkan saya pakai picture-nya bisa diambil secara online atau dari dalam sini sendiri gitu. Kelamaan ganti ya, jangan picture. Misalkan tekstur ya, misalkan ganti yang mode seperti ini lah. Nah, bisa berubah. Yang tinggi-tinggi ya saya rubah ya. Saya ganti mode yang seperti ini misalkan. Itu bisa. Jadi untuk semuanya. Jangan misalkan lah ini enggak kesorot ya. Kesorot atau enggak ini? Coba saya ganti lagi warnanya. Oh, ini enggak kesorot ya. Oh, maaf ya. Yang belakang ya, ungu ya. Kesorot semua. Misalkan ini saya nyorot di sini. Kemudian saya klik lagi, yang kesorot itu ini saja loh. Berarti nanti kalau saya rombak ya saya ganti warna. Yang berubah yang ini saja, ya kan. Misalkan saya rombak hitam gitu. Yang berubah ini saja. Yang ini nomor 2 ini enggak berubah. Itu nyeleksinya hati-hati kalau untuk mode grafiknya bagian grafik tengahnya ini itu Anda nyorotnya harus kena semua ya. Terus tulisan yang di atas ini apa, Pak? Ini namanya label. Cara munculkannya bagaimana? Cara munculkannya ya ini komponen. Komponen berarti diklik plus ini. Ada namanya label, mana? Label.
data label. Kalau nggak ada di sini ya kita harus munculkan dari desainnya. Elemen lah ini data label. Ya, jadi disorot induknya masuk ke, kalau di sini tidak ada ya label ya, misalkan di sini tidak ada, Anda masuk ke desain, ada add chat element, ada data label, more data label option. Nah, nanti bisa muncul ya ternyata. Yang mau dimunculkan pun bisa Anda pilih. Apa? Value. Value itu berarti nilai yang ada di sumber tabelnya tadi. Contohnya misalkan grafik ini 175 sama dengan ini. Kok sama Pak? Solo Januari. Ini kan Januari berarti yang pertama kota Solo 175 gitu. Itu berarti value. Kalau nggak mau pakai value, Anda bisa pakai apa? Yang lain. Ya, data labelnya. Oke, sebentar ini. Nah, ya, data labelnya ini bisa digunakan mode-mode yang lain. Pilihannya maksudnya, pilihannya misalkan series name bisa Anda munculkan. Ya, loh yang Solo saja Pak, yang muncul yang lain kok nggak muncul lah. Ini karena saya menyorotnya, seleksinya hanya di wilayah yang Solo saja. Makanya tadi kalau pengen untuk semuanya, nyorotnya harus di luar. Kemudian pilih data label. Jadi nanti tersorot untuk semuanya. Mana kok nggak mau tersorot semua? Atau disorot gini. Nah, gini, data label. Data labelnya. Data labelnya kok nggak mau di set langsung bareng. Muncul di sini data label nggak ya? Nah, muncul ya harus loh, tapi yang kesorot yang Solo lagi. Misalkan saya ganti series. Yang ini series, masuk satu-satu ya. Harusnya bareng-bareng bisa ini. Jadi bisa ditambahi keterangan yang lain, maksudnya gitu. Atau hanya yang nilainya saja, berarti value-nya saja gitu. Yang ini dibuang. Yang ini juga dibuang berarti ya. Sorry. Muncul. Nah, sekarang yang ini munculnya hanya untuk, berarti yang terakhir apa ini tadi? Bandung ya. Yang lain tidak muncul data labelnya. Bagaimana Pak? Ya berarti dihapus. Ini sorot sendiri di delete. Ini sorot sendiri di delete. Ini sorot sendiri di delete berarti. Yang dimunculkan hanya yang Bandung saja nantinya. Dan ini bisa diwarnai lagi, dikasih aksen-aksen yang lain gitu kan. Warna-warni yang lain dan seterusnya, sama saja. Dan yang terakhir sebelum selesai ada yang di bawah, ini namanya legend, legenda, legend. Kalau di permintaan soal misalkan nggak muncul, kalian pengen munculkan boleh. Legend ini informasi tentang warna-warni yang ada di grafik. Misalkan warna ini untuk Solo, warna merah untuk Jogja, hijau untuk Jakarta. Nah, posisi ini bisa dihapus kalau nggak dibutuhkan, atau bisa dimunculkan lagi lewat komponen sama, namanya legend. Ya, legend. Mau dimunculkan di mana? Di bawah seperti tadi muncul di bawah, atau di kanan muncul di sini. Dan ini pun punya formatnya sendiri. Misalkan kalian kasih background, kasih apa, kasih border. Nah, seperti ini. Sorot sendiri, format sendiri. Kemudian untuk tulisan yang ini, nah tulisan ini juga komponen ya, namanya axis title. Ya, ini namanya axis title, munculnya di sini. Bisa digeser ke sini. Ini biarkan di situ, kasih border atau apa, ya nanti diedit sendiri dan diedit tulisannya. Ini bulan, kemudian yang ini apa? Jumlah. Nah, ini. Nanti silakan untuk desain saya bebaskan. Anda mau model tampilan seperti apa? Ya. Untuk mode-mode grafik yang lain, ya macam-macam, ada lingkaran, ada garis. Di pertemuan berikutnya ya.
Oke ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.